Satu, dua, tiga, nah everybody masih bersama saya dan di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul My Name is Khan. Yang mana film yang rilis tahun 2010 ini dibintangi oleh Shahrukh Khan bersama Tante Kajol Devgan. Secara ringkasnya, film ini berkisah tentang perjuangan seorang pria muslim India yang ingin berjumpa dengan Presiden Amerika dengan tujuan untuk mengatakan jika namanya Khan dan dia bukan seorang teroris. Yang dimana hal ini beliau lakukan atas perintah dari istrinya setelah anaknya tewas akibat menjadi korban bullying karena dianggap beragama Islam sebab memiliki nama akhir Khan. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang tampak aneh bernama Rizwan Khan, yang mana diyakini tengah berada di bandara untuk pergi menuju Washington DC. Sambil terus berzikir, Rizwan pergi menuju ke ruang pemeriksaan barang. Dan karena Rizwan terus berzikir, membuat seorang penumpang melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwenang. Dan alhasil kini Rizwan dibawa ke ruang interogasi karena ditakutkan jika Rizwan adalah seorang teroris. Sesampainya di ruang interogasi, Rizwan diperiksa sedemikian rupa, hingga akhirnya karena tidak ada tanda-tanda mencurigakan, akhirnya Rizwan dibebaskan. Dan sang petugas lantas bertanya pada Rizwan kenapa dia pergi ke Washington DC. Dan Rizwan menjelaskan jika dia ingin berjumpa dengan Presiden Amerika, sebab Rizwan ingin menyampaikan pada Pak Presiden jika namanya adalah Khan dan dia bukan teroris. My name is Khan, and I'm not a terrorist. Mendengar jawaban itu, para petugas yang tadinya tertawa lebar kini mendadak terdiam. Dengan rasa kesal, Rizwan lantas bergumam jika kini dia telah ketinggalan pesawat sementara uangnya sudah habis. Bukannya memberikan ganti rugi, para petugas ini lantas mempersilahkan agar Rizwan pergi begitu saja. Jadi dengan terpaksa kini Rizwan harus pergi melanjutkan perjalanan dengan mengendarai bus kota. Seketika itu saat di dalam bis, Rizwan kembali teringat dengan masa kecilnya yang terlahir dari sebuah keluarga miskin di India. Dan Rizwan adalah anak yang menderita kelainan langka, yang mana hal ini membuatnya takut terhadap warna kuning serta takut dengan keramaian. Yang mana hal ini juga membuatnya terlihat seperti bocah tidak normal. Namun meski demikian, Rizwan sebenarnya adalah anak yang cerdas. Dan atas kondisinya ini, sejak kecil Rizwan harus mendapat perlakuan kurang menyenangkan hingga bulian dari warga sekitar dan teman-teman di sekolahnya. Namun meski terlahir berbeda, tapi sang ibu sangat mencintai dan begitu perhatian dengan Rizwan. Dan di lain sisi, perhatian ibunya yang begitu berlebihan kepada Rizwan membuat sang adik yang bernama Zakir merasa iri dengan Rizwan karena ia merasa terabaikan. Dalam kesehariannya, sang ibu selalu mengajari Rizwan tentang nilai-nilai kebaikan, yang mana hal ini membuat Rizwan tumbuh menjadi pria yang baik hati. Waktu berlalu dan kini Rizwan sudah beranjak dewasa, dan Zakir yang kini sudah lulus SMA memutuskan untuk mengambil beasiswa dan kuliah ke Amerika. Selang beberapa tahun kemudian, Zakir sudah menjadi sukses, lalu ia memutuskan untuk mengajak ibu beserta Rizwan untuk pergi ke Amerika. Namun apa daya, takdir berkata lain. Beberapa hari sebelum keberangkatan, sang ibu harus pergi untuk selama-lamanya. Setelah kematian sang ibunda, Rizwan pergi ke Amerika dan tinggal bersama Zakir dan istrinya yang bernama Hasna, seorang dosen psikologi. Dan setelah berkenalan dengan Rizwan, Hasna menyadari jika Rizwan menderita sindrom Asperger. Dan untuk itu, Hasna mengajari Rizwan untuk setidaknya membantu mengurangi ketakutannya terhadap keramaian dan warna kuning. Menyadari jika sebenarnya Rizwan adalah orang yang berbakat, Hasna lantas membujuk agar Zakir mau mengajak Rizwan bekerja. Dan untuk itu, Zakir mengajak Rizwan untuk bekerja dan menjadikannya seorang sales produk kecantikan di perusahaannya. Nah, dari sinilah kisah Rizwan bermula. Saat berkeliling-keliling kota untuk menjajakan dagangannya, tanpa sengaja Rizwan terpesona kala melihat senyum manis dari seorang mbak-mbak pegawai salon yang bernama Mandira. Seketika hal ini membuat Mas Rizwan mendadak terpesona dan memberanikan diri untuk menuju salon tersebut. Kemudian Rizwan menawarkan dagangannya sekaligus untuk berkenalan dengan Mandira. Sesamanya di dalam salon, Rizwan langsung disambut hangat oleh Mandira. Kemudian Rizwan dengan gaya polos dan apa adanya mencoba menawarkan produknya. Namun berkat kepolosannya ini membuat Mandira yakin dan percaya dengan Rizwan. Dan alhasil Mandira membeli beberapa produknya. Dan sejak saat itu salon tersebut menjadi pelanggan setia Rizwan. Seminggu berlalu, seperti orang-orang yang sedang dilanda virus cinta demi mendapatkan hati Mandira. Rizwan setiap hari berusaha mendekati Mandira dan mencari tahu tentang kehidupan Mandira. Yang mana Mandira adalah seorang janda beranak satu, dan mereka juga berbeda agama. Namun meski demikian hal ini tidak menyurutkan perasaan Rizwan sebab baginya yang terpenting dari seseorang adalah kebaikan hatinya.
Hari demi hari terus berganti dan bahkan kini Rizwan juga sudah semakin akrab dengan Samir, anak dari Mandira. Kemudian untuk menunjukkan keseriusannya, tanpa basa-basi Rizwan langsung saja mengutarakan niatnya untuk mengajak Mandira menikah. Marry me. Namun Mandira merasa jika ajakan Rizwan tersebut hanyalah sebuah candaan. Dan di sore itu Rizwan kembali mengutarakan niatnya untuk meminang Mandira. Dan setelah itu mereka berdua melakukan taruhan. Jika Rizwan bisa menemukan tempat yang belum pernah dikunjungi Mandira, maka Mandira bersedia untuk menikah dengan Rizwan. Dengan sangat bersemangat Rizwan terus mencari sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi Mandira. Namun rupanya semua tempat yang Rizwan tunjukkan pada Mandira sudah pernah dikunjunginya. Hingga suatu ketika setelah subuh, Rizwan mengajak Mandira untuk pergi ke atas bukit. Dan kemudian Rizwan menunjukkan pada Mandira sebuah pemandangan kota Boston dengan kabut tebal. Yang mana hal ini membuat kota Boston tampak seperti kota di atas awan. Karena sebelumnya Mandira belum pernah melihatnya, sambil tersenyum, Mandira lantas berkata jika dia bersedia untuk menikah dengan Rizwan. Marry me? Setelah Mandira setuju, Rizwan menemui Zakir guna mengatakan maksudnya untuk meminang Mandira. Namun sang adik menolak pernikahan sang kakak dikarenakan Mandira berbeda agama. Dan karena Rizwan terus memaksa, Zakir lantas mengancam Rizwan untuk memutus hubungan keluarga dengannya apabila Rizwan nekat menikahi Mandira. Namun apa daya, karena cinta sudah merasuk di dada, Rizwan tetap nekat melangsungkan pernikahannya dengan Mandira. Setelah mengadakan acara syukuran sederhana, kini mereka pindah kota dan membuka usaha salon sendiri. Dan di kota ini, dia bertetangga dengan seorang wanita bernama Sarah, teman lama Mandira. Setelah mereka menikah, kehidupan rumah tangga mereka tampak sangat bahagia dengan usaha salonnya yang semakin hari semakin ramai. Hingga peristiwa kelam itu terjadi. Sebuah peristiwa yang membuat umat muslim Amerika mendapat diskriminasi dari warga Amerika, yang mana peristiwa itu adalah serangan 11 September 2001 yang dilakukan oleh Al-Qaeda yang menabrak gedung WTC. Dan akibat serangan itu menyebabkan ribuan orang menjadi korban. Di samping itu, peristiwa ini mengakibatkan umat muslim di Amerika mendapat diskriminasi dari orang-orang Amerika sendiri, yang mana hal ini berhasil membuat usaha Mandira menjadi bangkrut. Karena identitasnya yang beragama Islam dengan memakai nama Akhirkan yang berasal dari nama belakang suaminya, Rizwan Khan. Selain Mandira, Samir juga mendapat bulian dari teman-teman di sekolahnya. Namun beruntungnya Samir masih memiliki teman setia bernama Riz, anak tante Sarah. Beberapa tahun berlalu, kini Samir sudah beranjak dewasa. Hingga suatu ketika Sarah mengundang keluarga Mandira untuk makan bersama, yang dimana di sini Sarah mengatakan jika kini suaminya ditugaskan oleh kantor untuk meliput berita perang di Irak. Beberapa hari setelah itu dikabarkan jika kini suami Sarah meninggal dunia saat menjalankan tugas. Dan kematian beliau membuat Riz menjadi semakin membenci umat muslim, yang mana Riz adalah teman dari Samir sejak kecil. Dan selepas kematian sang ayah membuat Riz semakin hari semakin membenci Samir. Namun di satu sisi Samir terus mencoba untuk mendekati Riz dan berharap Riz dapat membuka mata hatinya agar tidak lagi membencinya karena statusnya. Hingga suatu ketika setelah pertandingan sepak bola, Riz menyuruh agar Samir tidak lagi mengganggunya, dan alhasil mereka malah ribut di tengah lapangan. Shut up and go! Samir, I said! Dan keributan mereka ini didengar oleh teman-teman Riz yang sangat rasis, yang pada akhirnya Samir dihajar oleh sekelompok pemuda tersebut. Alhasil penganiayaan itu membuat Samir tak sadarkan diri. Mengetahui Samir sudah tidak bergerak, mereka lalu pergi melarikan diri, yang mana atas penganiayaan itu membuat Samir meninggal dunia. Di lain sisi, kematian Samir ini tentu saja membuat Mandira merasa sangat terpukul. Hingga pada akhirnya Mandira meluapkan kemarahannya kepada Rizwan sebab menurutnya Samir meninggal akibat nama Khan yang disematkan pada anaknya. Tanpa sadar, Mandira lantas mengusir Rizwan dan menyuruhnya untuk pergi menemui Presiden Amerika dan mengatakan jika namanya adalah Khan dan dia bukan teroris. Baru setelah itu Rizwan boleh pulang. Namun siapa sangka karena begitu besarnya cinta Rizwan pada Mandira, Rizwan Khan memutuskan untuk menyanggupi permintaan dari Mandira. Dan kini dimulailah perjalanan panjang Rizwan untuk bertemu Presiden Amerika. Sementara itu, kini Rizwan yang sudah menempuh perjalanan jauh masih belum berhasil untuk bertemu Presiden. Dan pada akhirnya Rizwan kehabisan uang. Dengan terpaksa untuk terus menyambung kehidupan dan untuk melanjutkan perjalanan, Rizwan membuka jasa tukang servis jalanan untuk memperbaiki berbagai peralatan. Setelah terkumpul cukup uang, Rizwan terus melanjutkan perjalanan. Dan meski dalam kondisi keterbatasan, namun di perjalanan Rizwan terus menebar kebaikan terhadap sesama. Dan hal ini membuat orang di sekitarnya merasa terheran-heran dengan Rizwan. Sementara itu, di lain sisi Mandira terus memperjuangkan kasus kematian anaknya dan berharap agar pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan anaknya.
Namun beberapa bulan berjalan dan tidak ada perkembangan dengan kasus Samir. Dan hal ini tidak membuat Mandira menyerah. Ia lantas mencari sendiri pelaku pembunuhan anaknya dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat. Di lain sisi, kini Rizwan sedang berada di Wilhelmina, sebuah kota terpencil di pelosok Amerika. Saat Rizwan sedang duduk di sebuah gubuk, dia bertemu seorang bocil bernama Jul yang terjatuh dari sepeda. Kemudian karena Jul mengalami cedera lutut, dengan senang hati, Rizwan mengantar Jul pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Jul, Rizwan disambut hangat oleh Mama Jenny, ibu dari Jul yang sangat baik hati. Di pagi harinya, Rizwan diajak Mama Jenny ke gereja untuk mengenang para prajurit yang tewas dalam perang Irak. Setelah acara doa bersama, kini Rizwan pergi melanjutkan perjalanannya menuju Los Angeles dengan tujuan untuk bertemu presiden saat acara kunjungan kampus. Dengan persiapan yang begitu matang, Rizwan menyusun strategi agar bisa dekat dengan presiden untuk mengatakan jika namanya Khan dan dia bukan teroris. Dan tak lupa, di siang harinya Rizwan pergi ke masjid untuk beribadah. Saat sedang berdoa tanpa sengaja, Rizwan mendengar ceramah dari Dr. Faisal Rehman yang seperti sedang mendoktrin para jemaah untuk menjadi teroris. Kemudian, sang dokter menjelaskan jika kini sebagian umat muslim di berbagai negara kerap mendapat penindasan dari para kaum mayoritas. Lalu dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan Ismail, anak yang paling disayanginya atas perintah Tuhan, Dr. Faisal Rehman mendoktrin para jamaah agar juga berani mengorbankan diri demi Islam. Rizwan yang mendengar ceramah itu menuduh jika Dr. Faisal Rehman adalah seorang pembohong. Sebab menurut Rizwan, kisah Nabi Ibrahim adalah bentuk dari keimanan Nabi Ibrahim yang percaya jika Tuhan pasti tidak mungkin membiarkannya untuk menumpahkan darah anaknya sendiri. Sebab kisah ini sebenarnya adalah sebuah kisah tentang keimanan dan juga kasih sayang dari Allah. इस कहानी से पता चलता है Mendengar bantahan dari Rizwan membuat Dr. Faisal Rehman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan tentu saja di lain sisi kini membuat para jemaah menjadi ragu dengan sang dokter. Sambil pergi, Rizwan lantas melempar batu kepada Dr. Faisal Rehman dan memanggilnya setan. Shaitan! Dengan tergopoh-gopoh, Rizwan menghubungi adik iparnya untuk meminta nomor FBI dengan tujuan untuk melaporkan Dr. Faisal Rehman. Di siang itu, Rizwan pergi menuju ke kampus untuk berjumpa dengan Presiden Amerika. Namun disinilah petaka Rizwan dimulai. Saat di barisan penonton, Rizwan berteriak-teriak jika dia bukan teroris. Dan hal ini menarik perhatian seorang wartawan untuk sedikit merekamnya. Namun sayangnya, bapak-bapak di sebelahnya salah dengar dan malah menuduh jika Rizwan adalah teroris. Alhasil, Presiden langsung pergi meninggalkan lokasi, sementara kini Rizwan harus mendekam di balik jeruji besi akibat kesalahpahaman. Saat di penjara, Rizwan terus dicecar oleh pertanyaan yang sama sekali tidak diketahuinya. Di lain sisi, wartawan tadi merasa tertarik dengan kisah Rizwan, dan untuk itu, mereka lantas mengorek informasi dari Rizwan, lalu menghubungi reporter senior yang bernama Bobby Ahuja untuk menyiarkan kisah tentang Rizwan. Siapa sangka dalam waktu yang singkat kisah Rizwan ini menjadi viral dan berhasil mengembalikan semangat kaum muslimin di Amerika untuk kembali menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Sementara itu, semakin viralnya kisah Rizwan membuat beberapa pihak mengkaji ulang kasus yang dihadapinya, yang mana pada akhirnya pihak pengadilan memutuskan jika Rizwan tidak terbukti bersalah dan malah mengapresiasi Rizwan sebab berkat dirinya kini Dr. Faisal Rehman berhasil ditangkap aparat kepolisian. Setelah dibebaskan, Rizwan melihat berita jika kini kota Wilhelmina dilanda bencana banjir, dan berita ini mengingatkannya dengan Mama Jenny. Tanpa pikir panjang, Rizwan menuju ke kota kecil tersebut untuk mengunjungi Mama Jenny. Di lain sisi, wartawan tadi yang mengetahui jika Rizwan sedang berada di Wilhelmina lantas mengajak timnya untuk pergi ke sana guna meliput apa yang akan Rizwan lakukan di sana. Kemudian, berita mengenai Rizwan yang membantu penduduk Wilhelmina mendadak kembali viral dan membuat sebagian penduduk Amerika berduyun-duyun datang ke Wilhelmina untuk memberikan bansos dan saling gotong royong untuk memperbaiki kota tersebut yang rusak parah akibat diterjang banjir. Di lain sisi, Riz yang juga melihat berita itu merasa terenyuh atas perjuangan Rizwan, yang mana hal ini membuat Riz mengakui seluruh perbuatannya atas kasus yang menimpa Samir kepada Mandira. Alhasil, setelah mengakui perbuatannya, Mandira menjebloskan Riz dan beberapa teman-temannya ke dalam penjara. Puas setelah berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan anaknya, Mandira lantas bergegas menuju Wilhelmina untuk menemui Rizwan. Namun tiba-tiba, saat mereka berjumpa, muncullah seorang pria paruh baya yang secara tiba-tiba menikam Rizwan sambil menyebutnya kafir. Yang mana pria ini merupakan simpatisan Dr. Faisal Rehman yang datang untuk balas dendam. Karena gara-gara Rizwan, Dr. Faisal Rehman ditangkap. Alhasil, akibat insiden itu, kini Rizwan harus masuk UGD untuk menjalani serangkaian operasi. Beberapa hari berlalu, syukurlah kini Rizwan sudah sehat walafiat. Dan di akhir cerita sambil ditemani Mandira, akhirnya Rizwan berhasil menunaikan janjinya pada Mandira untuk menemui presiden dan mengatakan padanya
jika nama saya Khan dan saya bukan teroris. Dan setelah itu film tamat. Ya, sungguh ending yang membahagiakan. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.